Pagi ini saya sebagai advokat datang ke kantor KPK mendampingi klien kami yang dipanggil hari ini sebagai tersangka dalam perkara yang terkait dengan digitalisasi di Pertamina. Jadi tentu saja sebagai warga negara yang baik, klien kami hadir dari pihak swasta ya, bukan dari pihak Pertamina atau pihak BUMN. Sebagai warga negara yang baik, klien kami hadir dan nanti tentu akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya begitu ya dalam posisi pemeriksaan hari ini. Itu yang pertama. Kami ditunjuk sejak sekitar akhir September 2025 ini. Kalau perkara ini kan sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa ini sudah dimulai sejak lama. Tapi kami ingin menjelaskan kerangka besar dari persoalan ini. Ada proyek digitalisasi Pertamina yang terjadi sekitar tahun 2018 sampai 2023 begitu. Nilai proyek totalnya dari informasi yang kami dapatkan itu sekitar 3,6 triliun. Jadi ini nilai proyek yang tidak kecil. Nilai proyeknya adalah 3,6 triliun. Kemudian Pertamina menunjuk atau bekerja sama dengan Telkom, PT Telkom untuk melaksanakan digitalisasi SPBU tersebut. Ada lebih dari 5.000 SPBU ya yang digitalisasi. Dan PT Telkom kemudian menunjuk dua anak perusahaannya. Apakah menunjuk atau menugaskan, tentu pihak PT Telkom yang paling tepat menjelaskan hal ini. Pertama, ada anak perusahaan Telkom Sigma yang ditugaskan atau yang ditunjuk. Telkom Sigma ini mengelola sekitar 90% dari total nilai proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Jadi dari 3,6 triliun tersebut, PT Telkom Sigma itu mengelola sekitar 90%. Dan kemudian PT Pins, ini anak perusahaan juga, itu mengelola sekitar 10%. Nah, lalu di mana posisi klien saya sebagai pihak swasta? Klien saya adalah bagian kecil, kurang dari 50% proyek yang dilaksanakan oleh PT Pins. Jadi perusahaan klien kami ini menangani sekitar 4% dari total 3,6 triliun proyek digitalisasi Pertamina ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah, kami memang belum mengetahui apakah KPK hanya fokus di 4% ini saja atau KPK juga akan melihat lebih jauh total keseluruhan proyek ini. Jadi ada 4%, ada 96%. Itu domain KPK yang tentu saja kami hormati agar KPK bekerja secara profesional begitu. Tapi kami ingin sampaikan juga, ini mungkin jadi perlu jadi perhatian kita semua, saya pikir ya, bahwa proyek digitalisasi SPBU Pertamina tersebut ternyata menurut Pertamina itu bisa menghemat anggaran subsidi lebih dari 53 triliun. Jadi ada efisiensi anggaran atau dampak positif begitu ya, dengan nilai lebih dari 53 triliun. Ini jauh lebih besar dibanding nilai proyeknya yang 3,6 triliun tersebut. Artinya apa? Tentu saja manfaat untuk publiknya itu penting jadi perhatian. Jadi proyek 3,6 triliun yang dikerjakan oleh PT Telkom, kemudian Telkom Sigma 90%-nya, dan Pins dan turunannya itu kalau menurut Pertamina di November 2023 ini itu menghemat anggaran subsidi 53,5 triliun rupiah. Nah, ini kan penting, informasi positif ini penting untuk jadi pemahaman kita semua bahwa digitalisasi itu sebenarnya membantu mendorong transparansi. Semua data jadi bisa terakses dan bisa diolah, bisa dilihat secara terang oleh pengambil kebijakan baik di Pertamina ataupun di PT Telkom. Sehingga hal ini juga menurut Pertamina ya, nanti silakan dikonfirmasi saja. Hal ini juga kemudian berdampak pada
subsidi yang tidak tepat sasaran atau salah sasaran itu bisa diperbaiki. Nah, tentu saja kami berharap semua pihak yang terkait bisa memperhatikan aspek-aspek ini juga. Itu mungkin di awal yang bisa saya sampaikan. Kami tadi sudah mendaftarkan dan saya berencana akan mendampingi klien dalam pemeriksaan tadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Mas, tersangka atas nama siapa, Mas? Tersangka dari pihak swastanya. Jadi nanti biar KPK yang menyampaikan ya siapa namanya, tapi sebagai bentuk transparansi ke publik, ke teman-teman media, ini perlu saya sampaikan bahwa pendampingan ini untuk salah satu tersangka yang kalau dilihat nilai proyeknya itu 4% dari total nilai proyek digitalisasi Pertamina yang 3,6 triliun. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.